Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah berikan kepada kita kemudahan, kemudian kesempatan untuk mengawali hari kita dengan ketaatan kepadanya, melakukan salah satu ibadah yang agung dalam Islam, ibadah fardu subuh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, doa kita, dan zikir-zikir kita, serta Allah berikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pula untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kajian kita, mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Kaum muslim dan muslimat, kita masih melanjutkan pembahasan tentang syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kuburiyun dengan bolehnya bertabarruk, mengambil berkah dari peninggalan Rasulullah atau jejak-jejak para anbiya, seperti mana Gua Hira, kemudian Gua Thur, atau tempat-tempat yang lain yang kemudian itu diusap-usap sebagai bentuk atau cara mendapatkan keberkahan. Mereka berdalil dengan dua dalil. Yang pertama, dalilnya tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Abdullah bin Umar ini selalu jika melewati sebuah tempat atau di dalam safarnya mengikuti tempat-tempat yang mana dilewati oleh Nabi dulunya. Dan ini kata mereka, bolehnya kita mengikuti, menelusuri jejak-jejak atau bekas-bekas para anbiya dan bertabaruk dengannya. Nah, yang kedua adalah berdalil pada hadis Itban ibn Malik, salah seorang sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar, bahwa dia ingin membuat rumahnya itu fi baitihi musalla, sebuah tempat salat, di saat nanti ketika usianya sudah besar dan matanya sudah mulai melemah, tidak bisa melihat dengan terang. Maka dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi rumahnya dan kemudian salat di situ. Nah, dua hadis inilah yang mereka gunakan untuk membolehkan hukum bolehnya seseorang bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jejak-jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, adapun dalil yang mereka pakai tentang hadis Abdullah bin Umar itu sudah kita sebutkan bantahannya kemarin. Ya, hadisnya memang sahih di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kita sudah sampaikan kemarin bantahannya serta jawabannya, bahwa pertama, Abdullah bin Umar tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat
ibadah dan zikir. Nabi ya ketika lewat di situ, Umar melakukan itu, Abdullah ibn Umar, li syiddati mahabbatihi, menunjukkan kecintaannya yang tinggi, yang besar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian yang kedua, al mutaba'ah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam adalah melakukan apa yang dilakukan dengan cara yang bentuk yang sama ya. Maka kita juga harus luruskan niat di dalam melakukan sesuatu. Dalam meluruskan sesuatu seperti mana yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Kemudian Abdullah bin Umar melakukan itu adalah dalam bentuk zahir, fi suratil fi'li, dalam bentuk perbuatan secara zahir, fayaf'al mithla ma fa'al, melakukan seperti apa yang dilakukan ya. Kemudian yang keempat, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh Abdullah Umar sendiri, tidak dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin atau para sahabat-sahabat yang senior yang awal dari golongan muhajirin dan ansar. Mereka tidak melakukan itu semua, sementara mereka adalah orang-orang yang lebih alim daripada Abdullah ibn Umar dan orang yang paling semangat di dalam ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Andaikan itu mustahab, maka mereka pasti mengerjakannya. Nah, kemudian yang terakhir kemarin kita sampaikan bantahannya bahwa terdapat sebuah riwayat dari ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melarang melakukan seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak beliau. Jadi tidaklah hal yang menjadi sesuatu yang dianjurkan. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Pagi ini kita sebutkan sedikit bantahan jawaban terhadap hadis yang digunakan oleh mereka dari hadis Itban yang meminta Nabi datang ke rumahnya, salat di rumahnya. Nah, ini kata Syekh Faisal bahwa Itban radhiyallahu taala anhu maksudnya membangun masjid di rumahnya karena kebutuhan dia diakibatkan oleh banjir yang akan menghalangi dia untuk bisa sholat di masjid kaumnya. Jadi saat sudah tua, mata tidak lagi bisa melihat. Nah, kapan itu? Setelah ba'da an kabura wa da'ufa basaru. Kalau usianya sudah tua, sudah renta, kemudian penglihatannya pun sudah mulai melemah gitu. Wa tabarruku bi kaunin nabi yusalli fi awalan, Nabi salat di situ terlebih dahulu. Wa hadha bi khilafi ma lam yakun maqsudu illa bina' masjid li ajli dzalikal athar. Nabi ya salat lebih dahulu di situ bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian, bahwa membangun masjid di situ karena di situ bekas Nabi ya. Fa niyatu bina'il masjid fi hadits Itban sabiqah, niat Itban untuk bangun masjid di situ lebih dahulu daripada apa yang diminta oleh dia kepada Nabi SAW untuk salat di situ. Jelas ya? Tapi kalau ada perbuatan lain itu apa? Niatnya belakangan karena di situ ada bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtiyarul makan sabiqun aidan li atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Dan milih tempat lebih dahulu daripada bekas Nabi SAW di tempat itu. Wa amal masajid allati buniyat alal athar, maka masjid-masjid dibangun di atas di situ adalah jejak atau bekas Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innal athar sabiqun lil masjid wal masjid buniya li ajlil athar. Jelas beda antara niat yang lebih dahulu untuk dibangun masjid ya, kemudian daripada niat yang membangun masjid karena di situ ada jejak atau bekas dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Fasyattani baina surataini, maka berbeda dia dengan dari dua tadi. Itban punya niat
untuk bangun masjid di situ, dijadikan rumahnya di tempat itu masjid di saat dia tua dan penglihatannya sudah mulai kurang. Nah, diminta Nabi SAW untuk datang untuk salat, mengawali salat di situ. Adapun sisi yang lain itu adalah niat mengurus masjid datang kemudian terakhir, kan? Niatnya itu lebih terakhir datang daripada apa yang dilakukan Nabi SAW. Niat membangun masjid di situ dikarenakan dulu Nabi lewat di situ. Ini yang tidak sesuai. Nah, fasyatani baina suratain. Nah, yang kedua, maksud daripada Itsban radhiyallahu ta'ala anhu ayyakuna an-nabi awwal ma yastaftih as-salah fihi duna ghairi. Maksud daripada Itsban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diharapkan orang yang paling pertama di salat di situ sebelum yang lain. Tayammunan bidzalik. Wa hadhi kanat 'adatus sahabah. Nah, ini adalah perbuatannya para sahabat. Ya, inda bina'ihim masjidan jadidan min masajid al-ahya wad-dur. Wa laysa maqsuduhu at-tamassuh wa tabarruk bi athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini adalah maksudnya Itsban meminta Nabi lah orang yang paling pertama salat di tempat itu. Jadi tidak ada yang lain dulu salat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tayammunan, dan ini adalah bentuk perbuatan para sahabat ya ketika mereka bangun masjid di daerah atau lingkungan mereka. Bukan maksudnya at-tamassuh wa tabarruk bi athar Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini ya, jadi niat berbeda dengan apa yang dilakukan antara Itsban dengan sebagian orang membangun karena di situ jejak atau bekas Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan Itsban menginginkan Nabi orang yang paling pertama salat di situ. Ya, ikhwafillah. Ini yang bantahan yang kedua. Nah, berikutnya anna tabarruka bihadhil athar wa tamassu biha wa ittikhadhuha mazaran wa makan al-ibadah aw bina' masjid 'alayha laysa min fi'l as-sahabati radhiyallahu anhum wala min fi'l as-salafi wal ummah. Ya, membangun bertabarruk dengan bekas-bekas tadi itu dan mengusap-ngusapnya, menjadikan sebagai tempat ziarah, kemudian tempat ibadah atau membangun masjid di atasnya, bukanlah perbuatan yang dilakukan sahabat atau juga bukan perbuatan para as-salaf atau para a'immah. Ya, nah itu bukan menjadi kebiasaan mereka. Walam yathbut an ahadin minhum istihbabuhu walal amr bih. Tidak ada yang menunjukkan, tidak ada yang menunjukkan perbuatan yang seperti itu dianjurkan dan juga tidak menjadi sebuah perintah. Wala fi'luhu ala suratin ma dzakarna min ittikhadhihi amakin lil ibadah wa talabil barakah minhum. Ya. Wala tabil barakah minhum ahad walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Jadi mereka juga tidak melakukan hal itu di tempat-tempat yang di situ merupakan bagian atau jejak dari Nabi SAW untuk ibadah, untuk mencari keberkahan. Nah, itu tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan. Ya, kalaulah seandainya itu dianjurkan, maka mereka orang yang paling pertama mendahului kita melakukan perbuatan itu. Maka subhanallah hari ini banyak juga kita lihat beberapa tempat gitu ya, dan bahkan subhanallah terkadang melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan yang memang itu dilakukan orang. Ikhwafillah, maka melakukan bertabaruk dengan bekas-bekas tadi. Lihat ada pameran-pameran ya, kemudian beberapa tahun ini ya kita lihat beberapa masa di belakangan ini kita lihat ini apa, ini jubahnya Nabi SAW, ini piringnya, dan ini gelasnya, ini apa lagi, macam-macam ya. Ini rambutnya, sendalnya, macam-macam. Nah, kemudian ya subhanallah ya, tidak itu yang menjadi bagian yang dituntut di dalam
agama kita. Nah, bukan berarti antum semuanya tidak mencintai Nabi. Sangat kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu bukan bagian yang menjadi kebiasaan dan perbuatannya para as-salafus saleh. Ya. Maka mereka lah orang yang paling aula ya untuk melakukan itu jika seandainya itu dianjurkan. Berebutan mungkin mencari memakai sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan lain sebagainya. Terkadang umat percaya saja dengan apa yang disampaikan dan yang diperlihatkan dan seterusnya. Maka para duat, para ustadz mencerdaskan umat biar mereka bergantung kepada Allah alaihi salatu wassalam, bergantung kepada Allah tabaraka wa taala dan kepada Nabi SAW, mencintai dengan apa? Dengan benar sesuai dengan yang dituntun dalam agama kita. Mencintai Allah tabaraka wa taala dan mencintai Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dengan cara yang benar. Nah, ikhwah fillah, inna maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya seperti yang Allah katakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini ayat kan subhanallah terdapat dalam surah Al-Baqarah 125. Lam yastalimhu an-nabi wa lam yuqabbil. Tidak diusap-usap oleh Nabi dan juga tidak dicium. Wattafaqal ulama ala annahu lam yustalam wa la yuqabbal. Ini ketika kita tawaf ya, bahwa makam Ibrahim tidak diusap-usap dan juga tidak dicium-cium. Ya kan? Jemaah banyak itu ketika tawaf baik umroh ataupun ifadah haji itu, atau tahu sunnah misalnya, ya subhanallah kita dapatkan harus ke situ nyentuh makam Ibrahimnya, bahkan dicium-cium. Makanya subhanallah pemerintah Arab Saudi menaruh salah seorang penjaga biar seorang alim yang mengingatkan orang agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Himaya janabit tauhid, yang menjaga ya kedudukan tauhid ya. Ya, kalau tidak, masya Allah jemaah Indonesia apalagi, ya kan, bisa jadi sekeliling bisa diciumnya gitu, ya diusap-usap, dicium-cium dan seterusnya. Nah ini tidak dilakukan dengan salah. Para ulama bersepakat la yustalab wa la yuqabbal. Wa idza kana hadha maqam Ibrahim alladhi umirna bi an nattakhidahu musalla, ya maqam Ibrahim yang disuruh kita untuk menjadikan musalla, famaqamun lam nu'mar an nusalli fihi awla an alla nastalimah wala nuqabbilah mithla maqamat tunsab ila Ibrahim wa ghairihi bisyam wa ghairi syam wa asyaddu minhu al-qubur al-mansuba lil anbiya'i was salihin. Maqam Ibrahim saja tidak dilakukan hal seperti itu, tidak dicium, tidak pula diusap-usap, maka apalagi makam-makam yang lain ya, yang tidak diperintahkan untuk dijadikan musalla, lebih utama untuk tidak dicium-cium, tidak diusap-usap. Ya, apalagi kuburan ya yang dinisbatkan kepada para anbiya dan orang-orang saleh. Hari ini masya Allah ada batu nisan dikasih jilbab. Pernah nengok? Hari ini batu nisannya dikasih jilbab, kemudian di minyak wangi, kasih minyak wangi. Sejak kapan syariat batu nisan pula kasih jilbab, kan begitu? Ini perbuatan yang na'udzubillah ya. Dari mana panduan ini semua? Batu nisan dikasih kain putih ya kan, dijilbabin batu nisannya. Nah, semua orang ngumpul. Sementara mungkin anak bininya tidak dikasih jilbab. Batu nisan dikasih jilbab mana? Na'udzubillah. Nah, maka terbalik. Bagaimana cara berfikirnya manusia seperti ini? Batu nisan dikasih jilbab, sementara ya orang-orang yang di sekeliling yang ikut di situ tidak diperintahkan untuk berjilbab, sementara jilbab diperintahkan untuk para kaum muslimah. Tidak ada dalil batu nisan dikasih jilbab. Sejak kapan syariat jilbab untuk batu nisan? Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang kelihatannya ya, dan dianggap tokoh ulama, dan bahkan perkataannya didengar orang. Na'udzubillah. Ini hal-hal yang mesti kita kembalikan kemurniannya kepada
agama kita. Ikhwatal kiram, al-ghulu terhadap orang saleh mengakibatkan kita salah di dalam memberikan sikap terhadap agama ini. Nah, ikhwafillah, anna tsabit as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum muni'a mithla hadhil af'al. Ya, ternyata memang banyak terdapat bahwa hal yang seperti ini terlarang di kehidupan para sahabat. Kenapa? Limadatil ghulu, ya, karena ghulu yang al-musil ila syirik, ya, karena ghulu yang akan menyampaikan ghulu yang mengakibatkan kepada jatuhnya seseorang kepada kesyirikan. Wa himaya li jadabi tauhid, dan menjaga kedudukan keagungan tauhid, ya, di mana dalam sebuah riwayat Muhammad ibn Wadah fi kitab al-bid'ah bi isnadihi anna Umar radhiyallahu ta'ala lama balagha anna an-nasa yantabuna asy-syajarata allati bay'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahtaha ashabahu fi ghazwat al-Hudaybiyah amara biqat'iha saddan lit-turuki asy-syirki wal ghulu. Umar radhiyallahu ta'ala menyuruh untuk memotong sebuah pohon yang di situ dulu Nabi membaiat para sahabat. Melihat orang sudah antri ke situ, ya, banyak orang ramai situ, Umar potong. Kenapa? Bukan Umar tidak cinta ke Nabi, bukan. Umar justru karena cinta ke Nabi, karena mengagungkan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dengan cara seperti itu Umar menutup celah-celah kesyirikan. Bukan yang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, yang diajarkan untuk mempelajari agama dan mengamalkan dalam kehidupan kita, mengamalkan dengan apa yang diperintahkan, mengagungkan Islam, mengagungkan syariat dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwafillah, ini perkataan Umar, ini perbuatan Umar di saat semua orang banyak ramai antri situ, maka Umar menyuruh untuk memotongnya. Maka fa'alaikum bil ittiba' al-a'immah al-huda al-ma'rufin, maka hendaklah kalian mengikuti, ya, kata Syekh Faisal, mengikuti para imam yang diberi petunjuk, yang dikenal. Faqad qala ba'du man madha kam min amrin huwa al-yawm ma'rufun 'inda katsirin minan nas kana munkaran 'inda man madha. Betapa banyak hari ini dikenal sebagai, ya, kebaikan oleh manusia, tapi ternyata itu adalah sebuah kemungkaran di masa lalu. Hari ini dianggap baik, padahal itu kemungkaran di masa yang lalu. Wa mutahabbibin ilaihi bima yubghiduhu, dan dicintai terhadap apa yang menjadikan itu sesuatu itu dibenci. Wa mutaqarribin ilaihi bima yub'iduhu min, ya, melakukan sesuatu ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah, padahal itu sesungguhnya menjauhkan. Ya, wa kullu bid'atin 'alaiha zina wa bahjah. Ketahuilah bahwa setiap zina, setiap bid'ah itu ada hal yang indah di situ, ya kan? Makanya pelaku bid'ah sulit untuk diingatkan, disuruh bertaubat, karena dia merasakan keindahan dalam melakukannya. Dia merasakan kelezatan dan bahkan menganggap itu benar. Maka perhatikan kalimat yang luar biasa ini. Betapa banyak perkara-perkara di masa lalu itu sebuah kemungkaran, tapi dianggap hari ini sebuah kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa kembali dari hal itu, kesalahan-kesalahan itu, kembali kepada kebenaran? Dengan cara ilmu, dengan cara belajar, dengan cara kita mengetahui Islam dengan benar. Dengan itulah caranya kita akan bisa selamat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, menyembah kubur, ya, kemudian mengagung-agungkan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburannya, duduk di sana membuat lingkaran, berzikir, meminta kepadanya, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita, perbuatan-perbuatan yang mesti kita jauhkan, karena kalau itu semua adalah dilakukan oleh para sahabat atau itu diterapkan sebuah kebaikan, justru mereka yang lebih utama melakukan. Ya kan, Nabi SAW dikuburkan di Madinah, dan dia berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat duduk-duduk di situ 24 jam ya saling bergantian zikir dan ya Muhammad enggak. Mereka hanya datang ke situ berziarah mengucapkan salam ya kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, inilah jawaban dan bantahan terhadap hadis Itban yang mereka gunakan untuk membolehkannya seseorang bertabarruk, mengusap-ngusap tentang apa? Tentang peninggalan-peninggalan Nabi alaihi assalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan Islam dengan cara baik dan benar, dan Allah jauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan dan khurafat dan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dibenci dalam agama kita. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara